Kami berusaha memperlihatkan pada khalayak bagaimana sih hidup di zaman itu. Kami ingin semua orang suka sejarah. Dengan bergabung dengan komunitas ini, kita berharap bahwa orang-orang nggak belajar sejarah dengan cara yang membosankan lagi. Gitu. Karena memang ketika perumusan naskah proklamasi tidak cuma bikin selesai jadi nih. Mereka ada berdebat dan debatnya ada debat yang sangat panas di situ. Jangan berpikir bahwa komunitas sejarah ada bicarakan hal-hal serius. Kita bicarakan yang tidak serius di sini malah. Ingin membantu museum-museum, khususnya museum-museum yang ada di Jakarta, untuk mengedukasi pengunjung, golongan pemuda seperti pelajar SMP, SMA itu supaya mengenal sejarah dengan cara yang lebih seru, nggak cuma monoton di kelas saja. Halo guys, apa yang terlintas di benak kalian ketika mendengar kata sejarah? Nah, pasti tokoh pahlawan, tanggal-tanggal penting, atau kisahnya yang panjang yang membuat banyak dari kita enggan untuk mempelajarinya. Padahal sejarah itu bagian dari kita yang membentuk kehidupan kita saat ini. Nah, Batuntas kali ini bakal membahas tuntas komunitas Indonesia Reenactor, sebuah komunitas reka ulang sejarah yang terbentuk bukan hanya dari perkumpulan orang-orang pencinta sejarah aja. Namun, mereka mempunyai tujuan yang sama. Jika sejarah bukan hal yang selalu membosankan, sebuah kisah yang tidak hanya bisa dikenal dan dipelajari lewat buku saja, tapi juga bisa melalui komunitas. Memperkenalkan sejarah dengan cara yang berbeda, komunitas ini kerap kali melakukan reka ulang peristiwa sejarah dengan berdandan selayaknya orang-orang pada zaman dahulu. Mulai dari mengenakan pakaian pada masanya, lengkap dengan sepatu dan atribut lainnya, serta bahasa dan logat pada masa itu. Namun juga dapat merasakan dan menghidupkan kembali sejarah. Yuk kita bahas tuntas sekarang. Indonesia Reenactors itu komunitas yang fokus di bidang apa sih Mas? Indonesian Reenactor ada satu komunitas reka ulang sejarah yang mana kita berusaha mereka ulang kehidupan sehari-hari dalam kronik sejarah. Kami berusaha memperlihatkan pada khalayak bagaimana sih hidup di zaman itu. Seperti ada lihat, mulai dari baju saya sampai kacamata saya, bahkan bahasa saya menggunakan bahasa tahun 20 sampai bahasa tahun 40. Meskipun suka sejarah, kita juga nggak bisa disebut sebagai sejarawan gitu, karena memang ini hanya hobi aja. Kenapa diberi nama Indonesia Reenactors? Dulu ketika didirikan pertama kali, ini komunitas ada bernama Indonesia Dasreh. Karena anggota komunitas kita suka sekali dengan Jerman, terutama zaman Perang Dunia Kedua. Tapi itu karena terlalu Jerman, akhirnya karena berbagai macam hobi, bukan hobi ya, kategori masuk seperti Jepang, kemudian kemerdekaan, sejarah-sejarah bahkan sampai perang salib, makanya kita menggeneralkan nama tersebut jadi Reenactors. Sejak kapan komunitas ini berdiri Mas? Dan gimana sih cerita awalnya? Jadi kita officially berdiri itu tanggal 17 Agustus, tepat pada hari kemerdekaan, tapi pada tahun 2009. Nah, sejarah awalnya itu adalah kita adalah grup yang berbasis di Yahoo, kemudian pindah ke Facebook. Yang punya ide setahu saya adalah Pak Gama Bagus Kuntoadi dan Mas Oki Rishananto. Dua-duanya saat ini juga aktif di komunitas yang lain, tapi mereka lah yang termasuk orang-orang pertama yang mendirikan Indonesian Reenactor. Nah, kalau untuk komunitas ini sendiri Mas, apakah hanya fokus untuk sejarah Indonesia aja atau mungkin ada negara lain? Waktu pertama kali didirikan fokusnya hanya pada Jerman era Perang Dunia Kedua. Dalam perkembangannya kita mulai berpikir untuk sejarah global. Tapi lebih cenderung kepada Perang Dunia Kedua dan kemerdekaan. Ada nggak gerakan yang ingin dibawa dengan membentuk komunitas ini? Ada satu gerakan. Kami ingin semua orang suka sejarah. Dengan bergabung dengan komunitas ini, kita berharap bahwa orang-orang nggak belajar sejarah dengan cara yang membosankan lagi gitu. Nah, bicara soal reka ulang nih, bagaimana sih Mas prosesnya hingga bisa mendapatkan info detail tentang suatu peristiwa bersejarah yang akan diperagakan ulang? Kita biasanya menggunakan data-data yang memang sudah ada di internet pertama, kemudian kita juga mencari di
literasi-literasi di buku, kemudian di arsip nasional, bahkan mendatangi langsung pelaku sejarahnya. Beberapa dari kami, termasuk saya, masih punya buku-buku terbitan tahun 20. Biasanya gimana tuh Mas dapetin perlengkapan pakaian dan juga atribut lainnya ketika mau melakukan reka ulang? Itu ada dua pilihan, antara kita mau mengimpor dari luar negeri atau kita membuat reproduksi sendiri di dalam negeri. Dan sebetulnya selama Ye bisa temukan itu barang di pasar, thrift shop dan sebagainya, itu bisa diinikan. Kami secara rutin, secara rajin membuka kesempatan untuk orang bertanya. Ngomong-ngomong nih Mas, udah berapa banyak sih peristiwa bersejarah yang diperagakan ulang oleh komunitas ini? Ya banyak banget sih sebenarnya yang sudah kita reka ulang ya sejak komunitas ini berdiri. Yang kemarin kita ada lakukan kalau di Jakarta adalah perumusan naskah proklamasi. Kita buat itu di gedungnya tepat pada tanggal 16 Agustus, yang mana kita gunakan juga bahasa dan kita benar-benar adakan satu debat. Karena memang ketika perumusan naskah proklamasi tidak cuma bikin selesai jadi nih. Mereka ada berdebat dan debatnya ada debat yang sangat panas di situ karena baik kaum muda maupun kaum tua tidak ada yang mau mengalah. Nah, sejak komunitas ini terbentuk, sudah berapa sih Mas anggota yang tergabung? Apakah latar belakang mereka beragam? Kalau anggota itu seingat saya ada ratusan. Itu tersebar di Indonesia dulu sebelum akhirnya kami mendorong untuk membentuk komunitas masing-masing supaya tidak ada sentralisasi komunitas. Dan latar belakangnya kalau dari umur yang paling muda itu ada yang masih SMP, yang paling tua itu ada yang udah 60-70 tahun. Terus gimana sih Mas caranya bisa ngumpulin anggota hingga ratusan seperti sekarang? Sampai 2019 itu yang membuat orang berkumpul adalah seragamnya. Mungkin ini acaranya unik, kemudian diliput media, akhirnya ada orang-orang mencari tahu, akhirnya masuk. Apa aja sih ini yang dibahas tiap ngumpul nih komunitas Reenactors? Obrolan warung kopi aja. Biasanya soal sejarah juga kita obrolkan secara warung kopi gitu. Jadi kita nggak akan ngomong soal peristiwa ini atau politik ini atau Tan Malaka, Madilog dan sebagainya. Kita ngomong soal pacaran, masak ransum Perang Dunia Kedua seperti apa sih? Jangan berpikir bahwa komunitas sejarah ada bicarakan hal-hal serius. Kita bicarakan yang tidak serius di sini malah. Pernah ngadain event-event gitu nggak sih Mas? Atau mungkin diajak kerjasama oleh pihak luar? Tahun lalu kita mengadakan event di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, yaitu mereka ulang kejadian proklamasi, mereka ulang perumusan naskah proklamasi waktu itu. Juga sering diundang untuk acara Parade Juang, itu kita termasuk salah satu yang secara rutin hadir dari tahun 2012. Begitu juga dengan serangan umum 1 Maret, beserta mereka biasanya mengadakan seminar kesejarahan dan Mancakrida, itu kita termasuk yang rutin hadir. Nah, untuk kedepannya apa nih rencana yang pengen dilakuin? Plan pertama dari kita orang adalah kita orang ingin buat satu festival di mana kita orang ada belajar sejarah secara langsung. Jadi kita orang bisa lihat itu sejarah dalam keseharian, kita bisa lihat bagaimana cara memasak, dan kita orang bisa lihat bagaimana fashion di zaman itu, termasuk style di zaman itu. Ingin membantu museum-museum, khususnya museum-museum yang ada di Jakarta, untuk mengedukasi pengunjung, kemudian khususnya golongan pemuda seperti pelajar SMP, SMA itu supaya mengenal sejarah dengan cara yang lebih seru, nggak cuma monoton di kelas saja. Gimana sih caranya kalau kita pengen gabung ke dalam komunitas ini? Ada nggak batasan umurnya tuh? Nggak ada, karena dulu saya sendiri bergabung pada usia 13 tahun ya. Jika ingin tahu lebih jauh, kita lebih suka untuk kita ada bertemu muka, berempuk bersama-sama, duduk di satu tempat untuk kita punya sejarah ini. Daripada baru dari situ baru kita ajak, tertarik bagaimana kalau ada masuk ke kita punya community, kita punya perkumpulan, kita punya gathering dan teman-temannya. Dan kalau ingin tahu kita punya event, punya acara, bisa dilihat kita punya sosial media.
Entah itu dari Facebook page kita, dari Twitter, maupun dari kita punya Instagram. Nah, itu dia tadi guys, ngobrol-ngobrol kita barengan sama komunitas Reenactors yang memberikan kita pesan bahwa sebenarnya buat kamu orang-orang di luar sana, sejarah itu nggak hanya soal hafalan, nama pahlawan, atau pertanggalan. Tapi sejarah itu lebih dari itu. Sejarah itu adalah sebuah kisah, cerita yang bisa kita sampaikan, bahkan menjadi bagian dari kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Harapannya adalah semoga komunitas ini bisa menjadi komunitas yang mewadahi semua orang-orang yang suka dengan sejarah dan tertarik untuk mempelajari sejarah dengan cara yang baru. Tidak muluk-muluk, tidak ada harapan lebih. Selama orang semua suka sejarah, kita akan senang sekali. Pesannya adalah ketika kita belajar sejarah, dengan menambahkan unsur why atau how, kita juga belajar hal-hal yang lain. Oleh karena itu, belajar sejarah dengan cara yang baru itu sangat membantu untuk mengetahui hal-hal yang lain, hal-hal umum yang berkaitan dengan sejarah. Kalau Ye ada tanya pada Eik, apakah Eik punya satu quote soal sejarah? Sejarah itu ada tahu kenapa Ye ada jadian dengan Ye punya mantan. Dan kenapa Ye ada putus. Sebab begitu Ye tahu kenapa Ye jadi dengan mantan, Ye tidak akan jatuh ke mantan-mantan yang sama toh.